Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama sudah berada di bulan Hijriah yang selanjutnya di bulan Jumadil Ula. Saya melihat di dalam kitab Fadhilus Syuhur pengarsa Abah ada kalimat dalam bulan ini adalah maghfirah, al-maghfirah. Kita bacakan sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Di dalam surat Ali Imran ini yang diartikan, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ibu bapak, ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa, di dalam ayat ini adalah seruan untuk kita semua bersegera menuju ampunan Allah yang tentunya melalui amal saleh, amal soleh, dan bertaubat yang sesungguhnya. Wasari'u artinya bersegeralah, menunjukkan pentingnya kita tidak menunda-nunda kebaikan. Artinya jangan menunda waktu ketika luang, atau menunggu waktu tua, atau menunggu waktu nanti saja ada kesempatan, atau keadaan kalau sudah sempurna baru bertobat. Tidak demikian. Maghfirah berarti pengampunan dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jannah arduhas samawati wal ard menggambarkan keluasan surga yang tentu bukan dalam makna ukuran fisik yang dibandingkan dengan dunia, tetapi untuk menunjukkan betapa luas dan agungnya balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin berarti surga itu sudah disiapkan, menunjukkan kepastian dan janji Allah yang benar-benar nyata untuk kita semua. Bapak Ibu ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa, wasari'u bersegeralah, perintah untuk tidak menunda-nunda taubat kita, amal soleh kita. Ini menunjukkan urgensi dan kecepatan dalam meraih ampunan. Kalau ada istilah fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Tetapi di sini berlomba-lombalah, bersegeralah. Tidak hanya hal dalam kebaikan, tapi dalam hal minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita untuk mendapatkan maghfirah? Tentu kita banyak belajar dari manapun. Ustadz-ustadz kita mengajarkan kita harus banyak beristighfar. Kita harus banyak melakukan amal-amal kebajikan yang tujuannya adalah minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan fokus kepada penjelasan pengarsa Abah di dalam kitab Fadhilus Syuhur. Abah Aos merujuk ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Wadzakirin Allah kathiran. Wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Kurang lebih artinya bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka maghfirah, ampunan, dan pahala yang besar. Di sini menjelaskan bahwa cara yang terbaik kita untuk mendapatkan ampunan kepada Allah yaitu dengan cara kita berzikir kepada Allah. Sesungguhnya dengan kita berzikir yang serius ini artinya dalam rangka bersegera untuk
mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa berzikir dengan sebanyak-banyaknya menjadi sebab, menjadi syarat, alasan, dan alat untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa wasilatun linailil maghfirah. Sebagai wasilah, wa illatun, dan sebagai alat, wa syartun, dan sebagai syarat untuk mendapatkan ampunan Allah. Jadi artinya untuk mendapatkan ampunan Allah mesti berzikir. Apalagi Bang Rarsaba mengatakan ajilan al-ana wa ajilan yaumal jaza wa yaumal hisab bizikrillah. Artinya ampunan ini bisa jadi langsung di dunia ataupun nanti kelak di akhirat, yaitu di hari pembalasan dan perhitungan. Maka dengan zikir inilah mendapatkan ampunan secara kontan, secara cepat di dunia, ataupun nanti pada saat nanti di akhirat. Zikir yang seperti apa? Abah Aus menyatakan bahwa zikir itu adalah al-matbu'i sirran wa jahran. Bilisani Syekh Al-Mursyid Al-Kamil Al-Mukammil. Yaitu zikir yang ditanamkan di dalam hati baik zikir khafi dan zikir jahar melalui talqin zikir dari Syekh Mursyid yang sempurna, yang menyempurnakan. Nah, jadi zikir itu yang menjadikan alat, menjadikan syarat, menjadikan wasilah untuk mendapatkan ampunan Allah tadi adalah dengan cara diambil dari Syekh Mursyid yang kamil mukamil. Bentuknya apa? Zikir yang jahar dan zikir yang khafi. Dan kita semua bersyukur sudah mendapatkan ini. Kemudian jelas di situ adalah zikir yang banyak. Dalam ayat tersebut wadzakirinallah wadzakirinallah kathiron. Nah, kathiron di sini Abah menjelaskan bahwa adapun ukuran zikir yang banyak itu bukanlah berdasarkan pada jumlah tertentu dan bukan pula pada waktu tertentu. Tetapi apa? Walakin la tatrukuhu wala tansahu abada. Akan tetapi maksudnya adalah janganlah kamu meninggalkannya, melupakannya Allah selama-lamanya. Artinya disebut banyak itu bukan bilangan. Bukan 165 kali, bukan 500, bukan 1000, bukan 2000. Itu bagus dalam hal latihan. Tetapi maksud zikir yang banyak, di sini Abah Aus mengatakan bahwa artinya orang yang abadan, orang yang selamanya. Orang yang lupa, ingat lagi, lupa, ingat lagi, itu zikir yang banyak. Nah, jadi itulah Bapak Ibu ikhwan akhwat yang dimaksud zikir yang banyak, kemudian menjadi syarat dan akhirnya mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan itu berupa dosa baik dosa besar dan dosa kecil. Nah, jadi Bapak Ibu ikhwan akhwat, zikir ini yang menjadi syarat, menjadi sebab, menjadi ilat, menjadi wasilah untuk mendapatkan ampunan Allah baik secara cepat di dunia dan di akhirat, itu tidak semata-mata zikir, tetapi zikir yang memang betul tidak tumbuh sendiri. Tapi ada proses penanaman yang sempurna. Yang ditanamkan oleh seorang mursyid, yang ditanamkan zikir itu, dan tentu itu memberi manfaat yang sempurna. Yaitu dengan cara apa? Ya tadi kita sudah sering bahas dengan talqin zikir. Yang di dalamnya ada baiat zikir. Janji setia untuk kita mengikuti Syekh Mursyid. Nah, kalimatnya jelas, yaitu kalimatnya adalah wa kalimatu talqin fil islami la ilaha illallah la ghair. Kalimatnya adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang lain. Di sini Abah Aus mengatakan tidak ada yang lain, la ghair. Artinya kalau kita mengambil referensi guru kita,
manut kepada guru kita, zikirnya hanya la ilaha illallah yang menjadikan ilat, wasilah, syarat, sebab untuk mendapatkan ampunan Allah. Jadi hanya zikir la ilaha illallah, tiada yang lain, kata Abah. Maka dalam hadis dikatakan lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang-orang yang akan mati di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, maka demikianlah Bapak Ibu, ikhwan akhwat. Dengan kita banyak berzikir bukan berarti kita tidak banyak beristighfar. Jangan dibeda-bedakan. Justru kita mesti banyak beristighfar. Istighfar kita adalah dengan cara kita memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Hakikatnya adalah menjadi sebab untuk kita mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang mengatakan bahwa kita jarang beristighfar, padahal jelas dengan zikir itulah kita beristighfar. Bahkan setiap kita sebelum sholat kita membaca istighfar juga 3 kali. Setiap khotaman juga ada istighfar. Jadi kita sudah betul-betul masagi. Sudah sempurna. Amaliyah kita yang dirancang, yang dirumuskan oleh ahlinya. Sebagai ahli spiritual. Sebagai ahli kolbu. Sebagai ahli bagaimana untuk mengendalikan hawa nafsu dan godaan-godaan setan secara eksternal yang datang kepada kita semua. Dirumuskan, dibuat modulnya, dibuat strateginya, langkah-langkahnya, dan juga dosisnya untuk kita semua. Ini sungguh sempurna. Bagaimana amaliyah ini untuk kepentingan kita dan tentunya kepentingan dunia dan akhirat. Dan itu dipermudah. Maka kita bersyukur kepada Allah. Senantiasa kita berharap terus untuk tinggal kita kuatkan istiqomah, jatuh bangun. Kita terus berpegang teguh. Walaupun kita berada di gerbong terakhir, asal nyantol, asal terkait, kita pun akan sampai kepada Allah melalui bimbingan Syekh Mursyid. Walaupun sempurna keilmuan kita, walaupun sempurna ilmu-ilmu lain kita, tetapi kalau tidak bisa nyantol, maka tidak bisa. Kita nggak apa-apa, ilmu kita pas-pasan, amaliyah kita pas-pasan, kita bukan siapa-siapa. Yang penting nyantol, maka gerbong itu akan membawa gerbong kita yang terakhir. Dan pada akhirnya sama-sama sampai kita mengikuti lokomotif yang luar biasa. Nah itulah, maka penting kita punya wasilah, punya silsilah. Dan penting kita terus rapihkan, rapatkan, kuatkan dalam kondisi apapun. Untuk kita mengaitkan diri kita dengan para silsilah. Sehingga karomah barokahnya untuk kepentingan kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Terima kasih. Doa untuk kita semua. Karomah barokah abawa segalanya semuanya selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.